Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Piriska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Dalam video sebelumnya, kita telah belajar mengenai ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi dari teks deskripsi. Sekarang, kita lanjutkan dengan membahas materi menentukan isi teks deskripsi. Apa yang perlu kita lakukan jika ingin mengetahui atau menyimpulkan isi teks? Yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks, kemudian dipahami. Yang kedua, temukan ide pokok atau gagasan utama. Yang ketiga, temukan informasi penting pada teks. Mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan utama. Sebelum kita membahas ide pokok atau gagasan utama, kita akan mencari tahu kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dulu. Karena kedua hal ini berkaitan dengan ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok atau inti satu paragraf. Kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat dari awal hingga akhir. Kalimat utama merupakan kalimat yang berstruktur lengkap dan memiliki isi satu pernyataan. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas bersifat khusus atau kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum. Kalimat penjelas biasa menggunakan kata penunjuk yang menerangkan hal yang disampaikan pada kalimat utama. Misal, kata ganti ini dan kata ganti itu. Selanjutnya, ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf atau hal yang menjadi inti atau pokok pikiran suatu paragraf. Ide pokok dapat diambil langsung dari kalimat utama dan dapat dibuat lebih singkat atau inti dari kalimat utama itu sendiri. Nah, berarti jika kalian ingin mengetahui ide pokok suatu paragraf, kalian harus menemukan kalimat utamanya terlebih dulu, karena ide pokok atau gagasan utama berada dalam kalimat utama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf diantaranya ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini memiliki pola dasar umum ke khusus. Maksudnya adalah awal paragraf ini dimulai dari pemaparan hal-hal yang bersifat umum, kemudian dalam memperjelas pemaparan umum tersebut, maka akan ditambahkan kalimat khusus.
Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Sesuai dengan pola induksi, yakni dengan memaparkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu, kemudian akan disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Yang terakhir adalah paragraf campuran, yakni paragraf yang kalimat utamanya ada di dua bagian, yaitu di awal dan di akhir. Sebenarnya, kedua kalimat itu sama, namun disajikan dengan susunan kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Sekarang, kita lanjutkan dengan membahas materi menentukan isi teks deskripsi. Pada bagian ini, kita akan menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Kemudian, membandingkan isi teks deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 12 sampai dengan 16 terdapat dua teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi dan Gebyar Pementasan Tari Kolosal Aria. Setelah selesai membaca, mari kita ulas isinya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dibicarakan penulis pada teks Pesona Pantai Senggigi? Sesuai judulnya, hal yang dibicarakan pada teks tersebut adalah keindahan Pantai Senggigi dengan pemandangan yang menakjubkan. Yang kedua, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Jawabannya yaitu keindahan pemandangan bawah lautnya yang memesona, gradiasi warna pasir putih dan hitam yang membuat Pantai Senggigi semakin menarik, terumbu karang dan ikan yang beraneka warna sehingga terlihat memukau, dan pura batu bolong yang indah pada arah selatan bibir Pantai Senggigi. Itulah keindahan Pantai Senggigi yang penulis paparkan dalam teksnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Tujuannya untuk menggambarkan keindahan pesona Pantai Senggigi. Dalam teks deskripsi tersebut, penulis memaparkan keindahan pesona Pantai Senggigi dengan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan langsung keindahan pantai tersebut. Pada latihan tadi, terdapat soal dengan membuat pemetaan isi teks. Berikut adalah pemetaan isi teks pertama, yaitu pesona Pantai Senggigi. Silakan kalian perhatikan dan pahami gambar tersebut. Teks deskripsi yang kedua adalah Gebyar Pementasan Tari Kolosal Aria. Setelah kita selesai membaca, mari kita ulas isinya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dibicarakan penulis pada teks Gebyar Pementasan Tari Kolosal Aria? Jawabannya adalah teks tersebut membicarakan tentang pementasan tari kolosal Aria di area Monas dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta yang ke-386. Yang kedua yaitu apa saja yang dijelaskan penulis pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan. Jawabannya adalah
Pada awal pementasan, menjelaskan pembukaan pertunjukan pementasan tari kolosal Arya. Pada puncak pementasan, menjelaskan berbagai adegan pertunjukan, dan pada akhir pementasan, menjelaskan suasana pertunjukan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Jawabannya adalah tujuannya untuk menggambarkan pada pembaca mengenai keindahan pementasan tari kolosal Arya. Penulis menggambarkan keindahan pementasan tari kolosal Arya dengan memaparkan bagian-bagian yang terdapat pada pementasan tersebut, mulai dari pembukaan pertunjukan, puncak pertunjukan, dan akhir pertunjukan. Pada latihan tadi, terdapat soal dengan membuat pemetaan isi teks. Berikut adalah pemetaan isi teks yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Silakan kalian perhatikan dan pahami. Setelah kalian memerhatikan dan memahami pemetaan isi dari kedua teks deskripsi tersebut, sekarang kita akan belajar membandingkan isi teks pertama dan yang kedua. Di sini terdapat sebuah tabel yang harus kalian cari dalam teks tersebut, yaitu topik utama dalam teks tersebut, rincian isi, pola pengelompokan isi, dan isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera apa? Apakah dengan panca indera penglihat, pendengar, atau perasa? Pada teks 1, topik utamanya yaitu pesona Pantai Senggigi. Rincian isinya menggambarkan segala keindahan Pantai Senggigi. Pola pengelompokan isinya mengelompokkan bagian-bagian seperti pantai, bawah laut, pura batu bolong, dan lain-lain. Yang terakhir, isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera penglihatan dan perasa. Mengapa penglihatan dan perasa? Karena dalam teks terdapat kalimat pendukungnya, yaitu berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Dan kalimat pendukung yang seolah dapat merasakan yaitu angin lembut terasa mengelus kulit. Seperti yang kalian lihat, terdapat bagian tabel yang masih kosong. Sekarang kalian coba kerjakan teks 2 seperti contoh pada teks pertama. Kalian cari tahu topik utamanya apa, pada teks kedua rincian isinya apa, dan sebagainya. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.